Salam, selamat datang di channel Nyambi Gitaran. Dalam episode Gitaris Legenda kali ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan perjuangan Paul Gilbert, seorang gitaris, penulis lagu, founder dari Racer X dan Mr. Big. Dia dikenal dengan gaya bermainnya yang cepat dan teknis, serta pengaruhnya yang besar pada genre metal dan rock. Mari kita mulai. Nama lengkapnya Paul Brandon Gilbert, lahir 6 November 1966 di Carbondale, Illinois, Amerika. Namun, Gilbert tumbuh besar di pinggiran kota Pittsburgh, Pennsylvania, yaitu Greensburg. Ia mulai bermain musik pada usia 6 tahun. Pada usia 15 tahun, ia sudah mengelilingi klub-klub lokal dengan bandnya Tau Zero dan telah ditampilkan di majalah Guitar Player bersama dengan rekan sejawatnya, Yngwie Malmsteen. Sekitar tahun 1981, Gilbert pertama kali menghubungi Mike Varney, pendiri Shrapnel Records, meminta pekerjaan dengan bintang metal Ozzy Osbourne. Pada saat itu, Varney tidak yakin bahwa Osbourne ingin seorang gitaris berusia 15 tahun. Tetapi, setelah mendengar rekaman demo Gilbert, dia berubah pikiran. Gilbert pindah ke Los Angeles pada tahun 1984 untuk menghadiri sekolah GIT, Guitar Institute of Technology. Meskipun masih berusia 17 tahun, Gilbert dengan cepat menjadi legenda lokal karena teknik alternate picking yang advance dan sangat cepat. Dia dipekerjakan sebagai instruktur di GIT pada tahun 1985. Here, GIT's new rock sensation, Paul Gilbert, shows one of his licks to student Janie Thorson. The pattern that I use within that scale first goes up 4 scale notes, starting on the root. Dan segera setelah itu, merekam album debut Racer X, Street Level. Racer X dibentuk di Los Angeles pada tahun 1985. Racer X awalnya terdiri dari Paul Gilbert sebagai gitar utama, Joan Alderet sebagai gitar bass, Harry Gosher sebagai drummer, dan Jeff Martin sebagai vokalis. Mereka sangat dipengaruhi oleh Judas Priest, dan gaya bermain Gilbert mengingatkan pada Yngwie Malmsteen menampilkan solo-solo yang cepat dengan teknik tingkat ekstrim. Gilbert mendapatkan pengakuan sebagai salah satu gitaris tercepat di dunia berkat karyanya yang sangat teknis seperti Technical Difficulties, Frenzy, Scary Fight, YRO, dan Skid Skatwa. Racer X melakukan tur di barat daya Amerika, terutama di negara bagian California, dan berhasil menjual tempat-tempat dengan kapasitas ribuan penonton. Meskipun memiliki basis penggemar yang kuat, mereka tidak memiliki prospek untuk kesepakatan dengan label rekaman besar, dan minat Gilbert semakin berkurang. Gilbert meninggalkan Racer X pada tahun 1988, tetapi kembali berkumpul setelah bubarnya Mr. Big pada tahun 1996. Paul menghubungi semua anggota Racer X dan semua setuju untuk kembali kecuali Bruce Boyle, yang saat itu hampir tidak bisa bermain gitar karena mengalami carpal tunnel syndrome. Pada pertengahan tahun 1999, band ini, Racer X, merekam album Technical Difficulties yang terjual sebanyak 75.000 kopi lebih di Jepang saja, sehingga mendapatkan sertifikat gold. Label rekaman baru Racer X meminta album lanjutan. Jadi, pada akhir tahun 2000, mereka merilis Superheroes yang dimixing oleh Boyle. Dalam memanfaatkan kesuksesan baru mereka di Jepang, Universal Japan meminta agar band tersebut tampil untuk CD dan DVD live album. Pada 25 Mei 2001, band ini melakukan pertunjukan live pertama mereka setelah 13 tahun di hadapan penonton yang memenuhi salah satu venue terkenal di dunia, Whiskey A Go Go di Los Angeles. CD dan DVD yang dihasilkan dirilis pada tahun 2002 dengan judul Snowball of Doom.
Ketika pemain bass Billy Sheehan meninggalkan band solo David Lee Roth pada tahun 1988, ia dan Gilbert bersama-sama mendirikan Mr. Big yang berisi Pat Torpey di drum dan Eric Martin sebagai vokalis. Awalnya band ini sukses di Jepang, tetapi mencapai ketenaran internasional dengan rilis album studio keduanya, Lean Into It, pada tahun 1991. Album ini menampilkan balada akustik To Be With You yang mendapatkan banyak pemutaran di stasiun radio dan MTV, naik ke peringkat pertama di Billboard Hot 100. Beberapa lagu seperti Green Tinted 60s Mine, Just Take My Heart, dan Nothing But Love juga sering riwariwi di radio Indonesia pada era 1991 hingga 1995. Mr. Big bubar pada tahun 1996. Pada saat itu, Gilbert memulai karir solonya. Ketika Mr. Big membentuk kembali tidak lama setelah itu, Gilbert yang sudah berkomitmen pada kontrak rekamannya sendiri digantikan oleh Richie Kotzen. Mr. Big bubar lagi pada tahun 2002, tetapi Gilbert menyatukan kembali anggota aslinya pada Juni 2009 untuk tur Global Reunion. Band tersebut merekam album baru dengan produser Kevin Shirley yang berjudul What If. Album ini dirilis di Jepang pada 15 Desember 2010, di Eropa pada 21 Januari 2011, dan di Amerika Serikat pada Februari 2011. Pada Mei 2003, Gilbert tampil 2 kali dengan proyek Yellow Matter Custard, sebuah band pengcover lagu-lagu The Beatles yang juga terdiri dari Mike Portnoy, mantan Dream Theater, Neil Morse, mantan Spokesbear, dan Matt Bissonette. Kemudian pada November 2003, Gilbert bergabung lagi dengan Portnoy bersama Dave LaRue dan Daniel Gildenlow untuk band penghormatan Led Zeppelin yang disebut Hammer of the Gods. Gilbert juga bergabung dengan Joe Satriani dan John Petrucci dalam tur G3 tahun 2007. Ini adalah G3 kelima di Amerika Utara dan tur ke-12 secara global sejak dimulainya. Ketika diwawancarai tentang pengaruh musik dan gaya bermainnya, Gilbert menyebutkan banyak artis berbeda, termasuk Randy Rhoads, Kim Mitchell, Eddie Van Halen, Yngwie Malmsteen, Jimi Hendrix, Kiss, dan The Ramones. Gilbert sering mengatakan bahwa pamannya, Jimmy Kidd, sangat berperan dalam membakar minat Gilbert pada gitar saat masih kecil. Gilbert tumbuh sebagai penggemar berat Ton Rundgren, Cheap Trick, dan The Beatles, yang sering mempengaruhi gaya penulisan lagunya. Dia menyatakan di DVD Spaceship Live bahwa George Harrison adalah salah satu pemain gitar favoritnya. Paul Gilbert menciptakan musik dalam berbagai gaya, termasuk pop, rock, metal, blues, dan funk. Ia terkenal dengan gaya shred, keanekaragaman gaya bermain, dan teknik efisien staccato pickingnya. Gilbert menggabungkan teknik picking cepat dan legato dalam frase yang sama, biasanya secara naluriah. Saat mengajar atau menunjukkan frase tertentu, ia harus memikirkan apa yang sebenarnya dilakukan dengan tangan kanannya untuk menjelaskannya. Meskipun terkenal dengan karyanya dalam heavy metal dan kemampuan tangan kanan yang cepat, Gilbert kemudian menjauh dari gaya bermain tersebut, beralih ke arah blues dan ide-ide melodi. Majalah Guitar World juga menyebut Paul Gilbert sebagai salah satu dari 50 gitaris tercepat di dunia sepanjang masa, bersama dengan Buckethead, Eddie Van Halen, dan Yngwie Malmsteen. Paul Gilbert menulis kolom sendiri untuk majalah gitar Inggris Total Guitar, di mana ia biasanya menunjukkan teknik gitar dalam majalah tersebut dan CD yang menyertainya. Bahkan sebelum itu, ia berkontribusi dalam artikel instruksional untuk majalah Guitar Player dalam seri Terrifying Guitar 101 pada akhir 80-an, awal 90-an. Periode kerjanya dengan Total Guitar mencakup 31 edisi hingga edisi November 2006. Gilbert juga mengajar secara teratur di Guitar Institute of Technology atau GIT
dan juga menjadi dekan kehormatan divisi GIT di Jepang. Pada Agustus 2014, Gilbert berpartisipasi dalam G4 Experience, yaitu acara kemas minggu penuh sharing seputar gitar bersama gitaris lainnya seperti Joe Satriani, Andy Timmons, dan multi-instrumentalis Mike Kennelly. 1, 2, 3, 4. Paul Gilbert paling sering menggunakan gitar signaturnya Ibanez PGM yang dikenali dengan F-hole yang diwarnai secara unik. Meskipun model PGM awal menampilkan double locking tremolo Ibanez Low Pro Edge, banyak gitar miliknya, terutama seperti PGM 300, telah dimodifikasi dengan diganti fixed bridge setelah ia berhenti menggunakan whammy bar pada awal tahun 90-an, sehingga muncul gitar Ibanez PGM 301. Gilbert sering menggunakan Ibanez RG750 dyno yang dilapisi stiker dan berbagai jenis gitar listrik solid body dan semi-hollow Ibanez lainnya. Baru-baru ini Gilbert telah menggunakan gitar Fireman Ibanez, yaitu Ibanez Iceman dengan bodi terbalik, pickup single coil, dan cutaway tambahan yang dirancang oleh Paul Gilbert sendiri. Pada tahun 2011, versi merah dari Ibanez Fireman tersebut diproduksi secara massal untuk konsumen dengan harga yang lebih terjangkau daripada Ibanez PGM FRM1, yaitu Fireman Paul Gilbert Signature. Gilbert kini memiliki gitar signatur dengan scale yang lebih pendek, 22,2 inci, Ibanez PGM M31, berdasarkan seri Ibanez Micro yang sudah ada. Pada tahun 2014, Gilbert mengumumkan model gitar signaturnya yang baru, FRM 250 MF di NAMM 2014. Pada tahun 2020, Gilbert berkolaborasi dengan pembuat pedal efek gitar butik CHS Pedals dan merilis pedal distorsi PG14 yang mirip dengan distorsi ampli tabung. Gilbert juga telah lama menggunakan senar Ernie Ball dan telah menggunakan berbagai gauge atau ukuran berbeda pada gitar listriknya. Ia menyatakan pernah menggunakan senar 0838 Extra Slinky dan 1148 Power Slinky. Untuk plectrum atau pick gitar, Gilbert saat ini menggunakan beberapa variasi pick Dunlop Tortex berukuran 0,50 mm, 0,60 mm, dan 0,73 mm. Menjelaskan bahwa ia beralih ke plectrum atau pick tipis karena suka suara dan goresan yang dihasilkan. Itulah sepenggal cerita dari perjalanan luar biasa Paul Gilbert dalam dunia musik. Semua pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keterampilan gitaris ulung, tetapi juga dedikasinya sebagai pendidik musik. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda menikmati video ini. Sampai jumpa di video gitaris legenda berikutnya. Salam, matur suwun.